Ah, siapa namamu? Berhenti. Siapa yang membiarkanmu lari? Bos, saya salah bos. Berpipa. Maaf gadis. Saya hanya ingin menantang kemampuan memasakmu. Lihat siapa yang lebih kuat, dan siapa yang lebih lemah. Bagaimana dengan ini? Ini semua spesialisasi saya. Daging dongpo tidak direbus, karena gulanya terlalu lembek. Gagal daging ikan terlalu kering. Gagal steak cuka hitam. Tunggu sebentar untuk steak manis asam itu. Gagal. Telur orak-arik pare, gagal. Ayam pedas, kegagalan dalam kegagalan. Kamu kentut. Bos kami adalah koki terbaik di kota Black Chess. Itu penghinaan terhadap masakan. Membyun-byun makanan. Hei, tunggu sebentar. Kamu gadis film. Saya telah menyinggungmu. Masakan saya adalah seni bela diri kota kami terkenal karena kehebatannya. Kamu mengenal saya. Rebus tumis goreng kukus. Apa yang kamu kuasai? Apa yang dia katakan? Tidak dengar. HMPH? Mari kita buka matamu hari ini. Trik kecil. Terlihat seperti itu. Kalian berdua coba racun dulu. Oke. Daging dongpo ini enak. Gemuk tapi tidak berminyak. Kuahnya lezat. Lebih baik dari yang dibuat ibuku. Sial. Ini ayam pedas. Apa yang biasa saya makan hanyalah ampas tahu. Oke, apakah itu berlebihan? Saya ingin makan. Jika tidak sebagus yang kalian katakan, maka kalian selesai. Biar saya katakan sesuatu. Bagaimana hasilnya? Jadi begitulah. Tidak terlalu berlebihan. Bos, apa masalahmu? Bos, kamu baik-baik saja. Guru mohon terima penghormatan dari muridmu. Saatnya bertemu dengan timku. Berapa kali menurutmu dongpo meat ini sudah dibuat? Masih jauh dari sang guru. Kamu harus mencari kesempatan untuk meminta nasihatnya bukan? Tapi sang guru baru saja menikah. Ini saatnya kamu dan aku bersama. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan kita. Histeria. Hei guru-guru. Guru aku baru saja mencari kamu. Kamu. Apa pendapatmu tentang dongpo por ini? Warna dan aroma. Handicap. Tidak apa-apa, aku akan membuat jam pasir nanti. Agar kamu bisa mengatur waktu dengan tepat. Hei, terima kasih guru. Terima kasih guru. Aku di sini hari ini. Aku ingin setuju katakan satu hal.
Aku berencana membuka restoran terbesar dan terbaik di Beijing. Tapi tidak nyaman bagiku untuk tampil ke depan. Wisteria, kamu bosnya. Haha. Jenderal, ada jejak Kapten Zhang yang ditemukan. Di mana? Di atas bukit sebelah utara kota. Orang-orang kita sedang memata-matai. Tapi bukan tempat yang tepat untuk memulai. Silakan putuskan. Restoran Qian Shuan. Mengapa tidak menunggu aku kembali? Aku ingin menangkap Kapten Zhang sendiri. Serahkan urusan restoran Shuan padaku. Junyao. Hati-hati. Apa kabar? Sebelum perang mereka akan berendam dalam 3 putaran kecil. Tidak mungkin. Baiklah. Naik. Ayo Yingin, ayo. Naik kereta yuk. Maaf Nyonya, aku nggak bisa naik kereta ini. Silakan pergi, kamu bisa pergi bareng. Gue bilang lo mau turunin harga nggak? Sekali gigit langsung mati. Kita kayaknya nggak bisa ngobrol nih. Yah, sialan. Akhirnya kita dapat pembeli. Tentu aja itu pukulan keras. Lo bener nggak sih? Bareng-bareng cari duit. Iya. Si pemilik toko dateng nih. Tuanku. Beberapa pemilik toko nunggu di dalam. Lo udah nego harga belum? Iya, katanya 100 tael emas itu banyak banget. Dan sekarang ada 2 pemilik yang berebut. Coba lihat dulu. Oke. Di mana tokoku? Lokasi bagus, bisnis lancar. Lo bisa lihat sendiri kan? Bener kan, hahaha. Yah, sialan. Kalau aja gue nggak buru-buru butuh uang. Gue nggak tega jual ini. Hahaha, 10.000 tael emas. Ini batas bawahnya, Pak Li. Ini bos yang gue ceritain ke lo. Nama belakangnya Wang. Oke, gimana kabarnya keluarga Wang dong? Karena kita bertiga udah pada dateng. Gue bakal blak-blakan aja. Kalau kurang dari 100 tael emas, kita nggak bakal buka mulut. Hahaha, bagus. 100 tael ya, 100 tael. Gue mau tapi lihat nih. 100 tael emas ini nggak sedikit loh. Boleh nggak gue muter-muter 2 hari? Jual aja ke gue. Besok gue bisa kumpulin 100 tael emas. Ini gue nggak tahu keluarga Wang dong gimana pendapatnya. 100 tael emas, tentu aja ada. Tapi gue rasa restoran ini nggak segitu harganya. Lo mau bayar berapa? 40 tael. 40 tael ham. Apa kamu bercanda? Bukankah kamu sedang duduk tawar-menawar di tanah? Bicara bisnis bukan tentang tawar-menawar dengan harga langit. Karena mereka bersedia membayar 100 tael emas. Sepertinya restoran ini tidak ada peluang untukku. Selamat tinggal, Ratu. Non, kamu tadi tawar-menawar terlalu keras ya? Itu hanya sedikit lebih rendah dari harga normal. Mereka meminta terlalu banyak. Maka kita tidak perlu buru-buru pergi. Bukankah bicara bisnis hanya bicara pelan-pelan? Kurasa toko ini sebenarnya cukup bagus. Orang datang dan pergi. Bagaimana bisnis bisa dinegosiasikan sekali? Mereka meminta begitu banyak dan 2 orang merampok mereka. Jelas ada masalah. Mungkin itu hanya kebetulan. Sepertinya aku tidak banyak bicara tadi. Sebenarnya aku sudah mengamati 2 pembeli itu. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pesaing. Sepertinya sudah dinegosiasikan ya? Aku sudah menanyakan tentang restoran ini, tetapi tidak dijual. Tidak apa-apa. Kalian berdua pulang, aku akan menemani kalian. Tuan ya.
Beberapa tamu silakan tanya pelayan. Minta bosmu untuk berbicara. Pemilik. Apakah kamu ada? Pemiliknya tidak ada. Tamu tunggu sebentar, aku akan tanya pemilik toko sekarang. Pemilik toko, tamu ini mencari kamu. Aku tidak tahu apa yang dicari tamu ini. Pemilik toko, aku ingin membeli restoran di seberangmu. Aku ingin minta bantuanmu, Hum. Jika kamu membeli restoran di seberang kita, akan menjadi musuh. Menurutmu aku masih mau membantu ini? Ya, siapapun yang memiliki restoran di seberang jalan, sama saja bagimu. Tetapi jika kamu membantuku memainkan sandiwara, aku akan memberimu 1 tael emas. Aku akan ambil 2 tael. Itu tergantung pada kemampuan aktingmu. Bagaimana? Aku sudah bertanya-tanya. Ada 2 orang yang bersedia membayar 100 tael emas, tetapi butuh beberapa hari untuk mengumpulkan dana. Dan nona muda ingin menggunakan 40 tael emas. Belilah saja restoran itu. Jadi percakapannya gagal. Bagaimana dengan wanita muda itu? Sekarang aku akan ke restoran lain. 40 tael. Itu memang agak sulit. Oh, tidak apa-apa. Biarkan dia menabrak dulu. Tunggu sampai dia tidak bisa menangani tubuh tua itu sebelum muncul. Nyonya pertama keluar. Tidak ada yang tidak bisa mengambilnya. Hahaha, menurutmu kamu bisa dapat berapa? $50 tael adalah harga pasar. Usahakan lebih keras. 45 tael harus diambil. Hahaha, nyonya pertama masih hebat. Pergi, awasi aku. Pergi. Ya? HM? Hei. Wang Dongjia, jangan khawatir untuk pergi. Harga bisa dinegosiasikan. Mari kita bicarakan di dalam. Bicaralah dengan baik. Ayo silakan. Hei. Bicaralah dengan baik. Pemilik toko restoran di seberang juga menjualnya. Aku tidak mendengar apa-apa tentang itu. Jadi sepertinya bisnis di seberang tidak bagus. Ya sudah berbulan-bulan. Belum terjual juga. Kamu bilang beli ini. Terutama karena aku tidak bisa mempertahankannya. Pembeli berikutnya. Tapi aku tidak tahu kapan harus menunggu. Oke. Kita bisa benar-benar bernegosiasi lagi. Hei Kyoyarga, Wang Dong. Wang Dongjia, kami. Ambil langkah untuk berbicara. Hehe. Bos Li, jika ada sesuatu katakan saja di sini. Ini hehe. Kenapa tidak kamu tambah lagi? Tidak bisa ditambah. Restoran milik keluarga pemilik toko Zhang mirip dengan milikmu. Aku juga membayar 40 tael. Dan dia buru-buru menjual. Aku cuma mau nunggu sebentar lagi. Hei. Orang tua ini memang kepala batu. Gimana bisa kita buru-buru ngomongin bisnis? UPS 40 tael. Agak kurang dikit. Kenapa nggak tambahin lagi? Bos Li. Kenapa nggak nunggu 2 pembeli itu ngumpulin dulu? Kan nggak bisa jual lagi tepat waktu. Hei. Di depan 2 pemilik toko hari ini. Mending aku ngomong langsung. Aku cuma nawar 40 tael. Oke, 40 tael. Cuma 40 tael aku jual. Hei. Zhang, kenapa kamu harus bilang siapa cepat dia dapat? Keluarga Wang Dong duluan yang lihat restoranku. Aku jual ke Wang Dongjia 40 tael. Yang berkeluarga Li, aku udah lama gak suka sama kamu. Kalau kamu gak di rumahku ya. Restoran Minecraft ngerebut bisnis kita. Bisa nggak aku jual? Jangan dengerin dia. Aku 39 tael. Haha. Berani sama aku ya? Oke, kamu 39 tael. Aku 38 tael 9.000. Hei. Bos Li, tanganmu benar-benar kedap udara, haha. Lihat kamu. Aku 38 tael. Barony Akutin. Berani tembak kamu sampai mati. Kamu Dia merendahkan kamu. Aku nggak tahu sifat kamu kayak apa. Aku nggak tahan sama dia. Saya Tael. Kenapa nggak bisa ya? Merendahkan siapa? Merendahkan siapa? Terusin aja. 37 tael, Angkor. Bener-bener ke aku ya. UPS aku. Aku 36 tael. 36 tael, B8 Machine Camel.
Kakek senang kakek kaya. Itu yang sedang saya perdebatkan. Dia ini nggak bakal berhenti ya. Berarti saya nggak bisa dapat emas sisanya dong. Gimana caranya ini? Kalau saya nggak tahu hal lama ini, saya kira ini adalah dana amanah keluarga Wang Dong. Kalau kamu kehilangan momentum hari ini, muka itu terlalu besar. Hal lama. Ikut atau enggak? Sebelumnya kamu selalu di atas kepala saya. Gimana hari ini? Saya juga harus menghancurkan kamu. Saya nggak bisa terus-terusan angkat kepala kamu. Keluarga Wang Dong. Karena bos Lee nggak ikut. Ya udah kita ambil 36 tael saja. Baik perak maupun barang sudah diterima. Hah, oke. 36 tael ya 36 tael. Ini sudah diskon besar. Saya juga nggak serakah. Tukar surat di depan semua orang hari ini. Ayolah. Tunggu dulu. 35 tael Saya menyerah hari ini. 35 tael. Masih berani bayar nggak? Berani. Jangan lari saya pikir lagi. Kamu rindu kamu. Wang Dongjia, ayo transaksi sekarang. Bos Lee kenapa nggak tunggu lagi? Biarkan Shop Keepers Hang pikir lagi. Nunggu apa lagi? Surat kepemilikan ada di sini. Biar dia rindu miliknya. Ayo tukar punya kita. Oke Yinging kasih uangnya. Pelan-pelan. Gimana kalau Shop Keepers Hang turunin harga lagi? Oh rumah tuan tanah sejuk. Hei ayo. Uang di satu tangan ingus di tangan lain. Bayar uangnya restoran jadi punya kamu. Hahaha. Kamu kejam. Bagaimana? Bagaimana Nyonya tertua dan nyonya termuda mengambilnya seharga 35 tael. Apa? 35 tael emas akan diambil. Ya nyonya muda dia benar-benar luar biasa. Dangdang tentu saja. Masih jauh lebih buruk daripada nyonya tertua. Aku akan memasak hari ini. Jamu semua dengan baik. Bagaimana dengan masa depan? Bawa bisnis restoran kita ke level berikutnya. Oke waktunya makan. Hei aku akan membantu. Halo tuan mari kita ikut juga. Nyonya apa yang harus aku lakukan? Mencuci sayuran? Oh ya. Nyonya tanganmu. Ada apa? Tuan. Tuan apakah kamu baik-baik saja? Ya. Nyonya kamu belum pernah memotong tanganmu. Tuan ada apa denganmu? Aku merasa kamu tidak tenang. Tidak masalah. Bagaimana kalau ini? Tuan kamu bisa istirahat hari ini. Bagaimana dengan muridku? Buatkan makanan enak untukmu. Tolong lihat apakah keahlianku sudah meningkat belakangan ini. Bagaimana? Oh bagus. Sibuk. Bagus. Hati yang setia dan berani. Pahlawan muncul. Anak cucu semuanya anak yang baik. Sekarang saudara-saudara bertengkar. Kanibalisme. Aku malu pada Wang Fu. Malu pada leluhur keluarga Chu. San Chu Junyao putra kelima biksu telah berulang kali meraih prestasi. Jadikan jenderal dengan jabatan resmi. Masa depan bisa diharapkan. Pilar negara. Siapapun berani menyerang Chu Junyao. Itu berarti menggoyahkan fondasi keluarga Chuku. Aku keluar dari kamar tidur. Harus tahu. Semoga festival menantu masuk. Begitu banyak tahun.
Maafkan atas rasa sakitnya. Sekarang aku menyerahkan keluarga Ju padamu. Semuanya tentang keluarga. Asi ingat. Ini adalah jimat api sang jenderal tua. Ibu mertua. Bagaimana kamu bisa lupa lagi? Menikah tanpa ibu mertua hanya. Ibu. Ibu. Letakkan jendela. Buka. Buka jendelanya. Pergi. Biarkan aku melihat salju terakhir ini. Aku dan Harem. Pertama kali kita bertemu aku pikir. Salju turun. Nyonya besar kembali ke rumah ibunya. Kesempatan langka.
Pelayan mengerti. Di manakah dokter menyembunyikan jimat harimau? Apa yang kamu cari? Siapa yang mengirimmu? Putri. Budak ini terbongkar. Sampah? Putri, tenanglah. Jangan khawatir. Pelayan tidak akan mengaku. Mereka tidak bisa menolongnya. Jangan bilang kamu melewatkannya. Bahkan jika kamu tertangkap. Tidak masalah bagi putri ini. Ini masalah besar, kehilanganmu satu. Sekarang kamu terbongkar. Takutkan ular. Jika kamu ingin mendapatkan jimat harimau tanpa diketahui, tidak mungkin. Kamu hanya tidak cukup. Lebih dari kegagalan. Budak-budak siap dihukum. Tolong hukum sang putri. Apakah berhasil jika aku membunuhmu sekarang? Bodoh. Putri, tenanglah. Apa yang Yue curi dari kamar Nyonya Tua? Mencuri uang? Tidak ada barang berharga yang hilang. Maka hanya ada pusaka keluarga Chu. Jimat harimau segel jenderal kota leluhur. Apa gunanya mencuri jimat harimau? Jenderal Zheng Wo bisa memobilisasi pasukan perbatasan. Apa gunanya kamu bicara? Itu luar biasa. Sepertinya Ming Su menikah ke keluarga Chu. Untuk jimat harimau keluarga Chu, hatinya bisa dibunuh. Sepertinya Markuis Ning An punya rencana besar. Junyao. Demi dunia. Demi keluarga Su saya. Kita harus menumbangkan pohon ini. Jenderal Ray sudah datang. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Silakan minum teh. Bagus, teh. Minum terlalu cepat. Nyonya, apakah Anda tertawa? Ada apa dengan Anda memanggil saya Lao Lei? Jenderal Lei. Di mana Tianze saya? Saya telah bekerja di bawah Anda. Saya benar-benar terganggu untuk merawat Anda selama ini. Maaf merepotkan Anda. Oh, Nyonya, Anda keluar jalur saat mengatakan itu. Ingat ketika Jenderal Chu ada. Itu tidak tipis untuk saya. Hal kecil ini. Apa masalahnya? Hei. Itu benar. Saya mendengar bahwa posisi di tentara telah berubah dalam beberapa hari terakhir. Apakah ada hal seperti itu? Nyonya, apakah Anda begitu terinformasi tentang berita ini? Saya berencana untuk mempromosikan Tianze menjadi wakil komandan penjaga kota kekaisaran. Oh. Saya khawatir itu sedikit tidak tepat. Tidak, itu hal yang baik. Itu hal yang hebat. Lalu itu seharusnya bahagia. Hum. Wakil komandan penjaga kota kekaisaran. Itu penting. Bagaimana Anda bisa memberikannya kepada seseorang? Bagaimana dengan orang yang belum pernah mengalami angin dan hujan? Keturunan keluarga Chu saya ingin pergi ke medan perang lebih banyak. Seberapa keras Anda bekerja, seberapa banyak Anda melayani negara. Menurut saya, hanya melalui ujian darah dan api, baru bisa tumbuh menjadi jenderal lumpur. Jiwa tentara yang luar biasa. Tidak, Nyonya. Mengapa saya semakin bingung? Apakah maksud Anda menyuruh saya mengirim Tianze ke perbatasan? Oke, itu idenya. Hahaha, bagus.
Seperti kata pepatah, Tuhan akan memberikan tanggung jawab besar kepada Sri Lanka. Harus menderita dulu. Berusaha keras. Lapar tubuh dan kulitnya. Kosong. Saya putra keluarga Chu harus memimpin. Berani menjadi yang pertama di dunia. Oh, dengarkan Nyonya. Lebih baik daripada membaca buku sepuluh tahun, saya lalai. Secara instan kesadaran ini, tampaknya meningkat banyak. Lakukan saja seperti yang dikatakan Nyonya. Hahaha, bagus. Hei 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 hei. Mati dua orang tua. Oke. Murah Chu Kingxi itu. Di masa depan hari-hari kita akan lebih sulit. Nyonya, jika tidak ada Nyonya pertama, Anda adalah Nyonya rumah keluarga Chu. Omong kosong, Anda pikir saya tidak ingin. Saya sudah bertarung dengan orang Qin itu selama bertahun-tahun. Menang sedikit dan kalah banyak. Hei, orang tua itu dulu menekannya. Sekarang orang tua itu sudah mati. Dia bahkan lebih sembrono. Lucu untuk dikatakan. Kemudian Su Qianqian sudah menikah kurang dari sebulan. Dua mati. Xiao Qing menyebarkan berita. Pernikahan Su Qianqian berjalan melalui pintu depan dengan pakaian berkabung. Dua orang tua keluarga Chu meninggal. Nyonya, langkah ini sangat cerdik. Pelayan akan melakukannya sekarang. Setiap kamar memiliki mezanine selebar 1 orang. Saya akan memberitahu Anda fungsi spesifiknya nanti. Baiklah, ini dia. Ya? Ya. Setiap kamar. Oke, lalu apa? Cuma nyari orang. Pasti nemu orang yang bisa dipercaya. Sejarah identitas. Karakter harus jelas. UPS, jangan khawatir. Dulu Master sama aku perampok. Orang-orang itu sangat pintar. Itu nggak bisa teriak bunuh? Hei, itu nggak bakal. Kamu lihat aku Doors fan. Dari mana kamu gambar itu? Gambar lingkaran untuk setiap ruangan. Jenderal. Menurutmu kamu udah nikah sama istri yang baik? Itu. Kamu bilang si Nyonya itu cerdik dan mampu. Jenderal bakal susah dapat uang saku nanti. Nggak sebodoh Yinging aku. Semuanya dikirim ke aku. Ngapain butuh uang saku? Ada gunanya? Kamu nggak ngerti. 3-5 temanmu pergi minum teh. Biwen nongwu. Itu semua pengeluaran. Cukup adio. Oke. Udah sama dia. Keluarin uang saku. Kalau nggak aku bakal bikin Yinging nggak sama kamu. Yendro kamu keterlaluan. Aku keterlaluan? Waktu buka restoran. Kenapa aku nggak lihat kamu keluarin uang? Kamu orang yang nggak punya hati. Itu semua tabungan rahasiaku. Su Qianqian itu benar-benar bintang sial. Cuma lebih dari sebulan 2 leluhur mati. Iya, aku masih pakai baju duka di hari besar ini. Bukan melawan langkah? Kayaknya keluarga Chu bakal sial. Benar kan? Dan dokternya beneran. Aku bersikeras kamar samping pakai baju duka masuk lewat pintu utama. Pasti itu bencana. Aku dengar jenderal hampir mati di luar beberapa hari lalu. Mungkin karena ini. Oh benar. Jauhin dia nanti. Su Qianqian itu bintang sial. Masih toko yang menggoda pria. Siapa itu toko? Tentu saja ya. Ibu negara. Dokter bilang. Siapa sih toko itu? Terus saja.
Dokter melewatkan wanita muda kedua. Siapa yang melewatkan Xiaoyu dari teater? Cuntang bawa Xiaoyu ke aula untukku ya. Aku bahkan jika aku memeriksa satu persatu hari ini. Aku juga ingin menangkap penyebar rumor ini. Nyonya tenang. Ini semua disebarkan oleh Xiaoqing pelayan wanita kedua. Dia memberikan uang untuk membuat pelayan berkata begitu. Cuntao tangkap Xiaoqing untukku ya. Kalian semua bubar. Menyebarkan rumor dan memfitnah kepala keluarga. Apa untungnya bagi kalian? Satu persatu berpikiran sempit. Melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri. Aku akan memberitahumu. Itu bukan satu-satunya hal. Semua rumor tidak boleh menyebar di kediaman jenderalku. Aku menemukannya sekali. Hukuman berat. Pikirkanlah. Mereka yang difitnah oleh kalian. Untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Meremehkan nyawa sendiri. Maka bukankah kalian pembunuh? Tidak berani. Tidak akan pernah lagi. Pelayan tidak berani. Kali ini aku akan menghukum ringan. Potong uang bulanan kalian selama 1 bulan. Jika ada kesempatan berikutnya. Hukuman berat. Ya? Sekarang sudah menyebar ke seluruh rumah. Mereka semua diam-diam mengatakan bahwa Su Qianqian adalah bintang yang hilang. Adalah pelacur. Jika dia tahu, marah bisa membuatnya kesal. Baiklah kerja bagus. Lebih baik biarkan seluruh kota tahu. Nyonya jangan khawatir. Hal baik tidak keluar. Hal buruk berjalan ribuan mil, akan menyebar kemana-mana dalam beberapa hari. Hahaha bagus. Bagus-bagus. UPS benar juga. Jemput orang dan bawa pergi. Apa yang Anda lakukan Nyonya? Nyonya dua Nyonya tolong berhenti. Jalang? Ah! Nenek Xiaoqing sudah bawa. Oke. Selamat tinggal, Nenek. Orang yang membuatmu kehilangan uang sebulan. Sudah dibawa. Saya pasti akan mengirimnya ke pejabat untuk diselidiki. Sebelum itu, kamu punya ketidakadilan. Balas dendam. Nenek maafkan saya. Nenek maafkan saya. Semua salahmu karena menghasut kami untuk menyebarkan rumor. Sialan kau. Apakah kita benar-benar akan mengepungnya? Apakah itu buruk? Apa yang salah dengan itu? Ketika dia menyakiti orang lain. Bersiaplah untuk disakiti. Dia menyakiti kita. Apakah kamu kehilangan uang sebulan? Ya. Tidak, dia membuat kita kehilangan hati yang baik. Sekarang saatnya untuk memperbaiki. Itu dia. Semua salahmu. Semua salahmu. Bunuh kau. Sialan saja. Bunuh kau. Qin berhenti untukku. Apa maksudmu? Ibuku pergi. Tidak lama kemudian kamu mulai menyerang saya. Hei, memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Hak apa yang kamu miliki untuk menangani orang saya? Kamu tidak punya belas kasihan untukku.
HMPH? Yang Cui Hua. Perhatikan identitasmu, oke? Jangan bertingkah seperti perempuan cerewet. Saya perempuan cerewet? Hahaha, saya perempuan cerewet? Kamu adalah wanita beracun. Sebelum ayahku meninggal, mari kita hargai kedamaian. Kamu baik-baik saja. Gunakan cara-cara licikmu untuk memberantas para pembangkang. Ah, kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Hahaha, aduh. Yang Cui Hua. Lihatlah dirimu baik-baik. Apa maksudmu balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok? Tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Ah, aku beritahu kamu. Aku baru saja menghukum pelayanmu hari ini. Itu untuk memberimu muka yang paling besar. Berani sekali kamu tidak menyerah. Apakah kamu ingin hukum keluargaku melayanimu? Itu semua hal yang tidak berharga. Siapa yang tahu? Aduh, ini masalah yang tidak jelas. Oke. Siapa yang bilang apa kapan? Aku bertanya dengan jelas. Hahaha. Lalu kamu masih ingin menipu? Siapa yang bisa memastikan? Oh, aku harap kamu membeli hati orang. Menuduhku. Aku beritahu kamu sesuatu. Apa yang berani kamu lakukan di masa depan? Hukum keluarga melayani. HMPH? Kin, aku belum selesai denganmu. Jadi menggertak. Tuan ini selalu tidak stabil. Kamu gantung semuanya dulu lalu atur. Kamu gantung Buddha, jumps over the wall di tengah. Hidangan spesial. Nyonya baik. Oh, Minum teh. Apakah kamu lelah? Jenderal sangat menyukai Nona. Zisuan, aku juga ingin. Terlalu banyak orang di sini. Pulang. Mengapa harus pulang dan membicarakannya? Sudah waktunya makan malam. Hei Juaner. Huan ayo. Hei. Tuan namanya Xiao Juan. Hei. Ini aku. Mengapa kamu masih malu? Itu tidak seperti kamu. Huan adalah menantu saya yang belum pernah melewati pintu. Hubungi Tuan. Bagus Tuan, bagus. Tuan, restoran ini baru saja dibuka. Saya tidak punya barang berharga pada saya untuk sementara. Gelang ini untukmu. Dari Tuan. Ambil saja, oke. Terima kasih Tuan. Saya berharap kalian suami istri saling mencintai. Lahir cepat. Ah, benar. Ini Tuan Wei Guomen. Jika kamu datang untuk melamar, maka saya juga ingin meminta bantuanmu. Tidak apa-apa. Hei. Oke. Oh, benar. Juaner ini, suami Tuan namanya Shishang. Oh, halo. Hei, oke. Hei, apa kabar? Guru sangat baik. Ah. Uhu. Pertama kali bertemu. Guru tidak menyiapkan hadiah apapun. Hanya hal-hal biasa ini. Ambil uang pribadi saya sebagai bantuan. HMPH. Ah, tidak. Saya tidak mau lagi UPS. Anak-anak tidak tahu. Orang awam. Oh, apa kabar Tuan? Terima kasih Tuan. Saya memberikannya padanya. Terima kasih guru. Hei, semuanya sama. Sudah waktunya makan malam. Hei, ini makan malam. Hei. Nah, apakah ayahmu setuju? Mari makan dulu. Cepat. Ayo duduk. Aduh. Membuatmu merasa tersinggung. Anak, jangan tersinggung.
Jangan khawatir semua kesulitan yang kamu alami hari ini. Aku akan membalasnya satu persatu di masa depan. Terima kasih, Nyonya. Biarkan aku lihat. Sakit tidak? Tidak sakit, cepatlah. Nyonya, biar aku yang melakukannya sendiri. Ayo tutupi. Hei. Spring Peach. Membuatmu lelah. Kamu telah melayaniku dengan sepenuh hati selama ini. Aku mengingat semuanya. Junyao, anak ini juga tidak ada di sampingku. Kamu menemaniku setiap hari. Aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri, Nyonya tua. Anak baik. Jangan khawatir. Di masa depan aku pasti akan menemukan keluarga yang baik untukmu. Membuatmu menikah dengan megah. Menikah punya anak. Pastikan kamu hidup dengan stabil. Tidak. Budak tidak menikah. Pelayan harus melayani Nyonya tua seumur hidup. Hahaha, anak bodoh. Kamu punya hidupmu sendiri. Bagaimana bisa kamu tidak menikah? Kamu harus hidup dengan baik. Hidup untuk dirimu sendiri. Selain itu kamu sudah menikah. Punya anak. Siapa bilang tidak bisa? Tetap lanjutkan merawat nenek tua di sini. Ah, bisa. Haha, tentu saja kamu bisa. Haha, baiklah. Hahaha, tuan kedua mengganggu semua orang. Diganggu sampai kepala. Dan lihat semua omong kosong ini. Apa yang kamu lakukan, ada apa? Apa yang harus kulakukan? Keluarga Chu Qin itu menangkap pembantuku dan mengirimnya ke pejabat untuk diselidiki. Kemana wajah tuaku ini bisa ditempatkan? Jika ini diketahui di mana-mana. Aku tidak mau menjadi manusia lagi aku. Apa yang kamu lakukan sekarang? Ingin dihormati orang lain. Kamu harus melakukan sesuatu yang membuat orang lain menghormatimu. Siapa orangmu? Bicara untuk orang lain di mana-mana. Aku membantu tidak membantu, sayang. Bagaimana? Mungkinkah kamu membiarkan aku berbuat jahat bersamamu? Aku sangat buta. Aku menemukan pria sepertimu yang tidak menjanjikan dan menikah. Kamu. Ugh. Selama kamu punya kakak ipar setengahnya akan. Lupakan saja, jangan kita bahas lagi. Hei. Kenapa kamu tidak mengatakannya? Bagaimana aku tidak lebih buruk darinya? Kenapa tiba-tiba ada api? Pria tua bernama Lei. Dia mengirimku ke depan. Apa? Oh ya, aku setuju dengannya untuk membiarkanmu pergi ke penjaga kota kekaisaran dan menjadi komandan. Kenapa tiba-tiba kamu pergi ke gang depan? Bagaimana aku tahu? Kenapa kamu tidak bertanya pada ayah mertuamu, yang bernama Lei? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Sudah sangat larut. Jika kamu ingin bertanya, tanyakan besok. Hal yang disepakati tiba-tiba berubah pikiran. Pasti ada yang menghalangi. Ah! Aku ingin tahu siapa itu. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Liu adalah tulang punggung di pasukan. Tidak banyak orang yang bisa mempengaruhinya. Dan Chu Jiang adalah salah satunya. Oh, aku mengerti. Pasty Chu Junyao. Bajingan itu. Dia ingin aku mati dalam pertempuran. Lalu menjadi tuan keluarga Chu. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Aku akan membunuhnya. Apakah itu Chu Junyao atau bukan? Kami tidak akan membiarkannya pergi. Kamu di sisi lain baru saja mengalami kemunduran. Ini berantakan. Aku kecewa padamu. Kecewa padaku.
Sesuatu terjadi padaku. Tentu saja kamu bilang begitu. Kamu pikir kamu siapa? Besok aku akan biarkan ayahku menangani Leyu. Mungkin lebih baik kamu punya kekuatan ini. Pikirkan cara menangani Chu Junyao. Yah. Xiangu Tuolian Osmanthus Flying Wings Dongpo Fragrant Meat. Dongpo Fragrant Meat aku tahu. Lalu Xiangu Tuolian dan Osmanthus Flying Wings ini, apa itu? Ada penjelasan di belakang. Lihat sendiri. Wah Nona, tulisanmu sangat indah. Masakannya enak. Orangnya cantik dan berbakat. Nona, kamu sempurna. Oke. Hentikan ini. Besok restoran akan direnovasi. Kamu bersihkan. Ayo Nona. Aku merindukanmu. Aku merindukanmu. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu. Nyonya. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Aku meminta dapur membuatkanmu sup bihun darah bebek. Cepat datang. Ayo. Buka mulutmu. Masih agak panas. Aku minta kamu memikirkan nama. Sudahkah kamu memikirkannya? Sudah. Nama anak laki-laki adalah Chu Xiaoyao. Nama anak perempuan adalah Chu Xiaoqian. Bukankah aku minta kamu memikirkan nama restoran? Ah. Nama restoran. Meskipun dalam kegelapan, tapi kita adalah percikan api. Yang perlu kita lakukan adalah terus memperkuat diri. Jadilah mataharimu sendiri. Maka kegelapan akan berlubang. Cahaya juga akan menyinari dunia. Kenapa tidak kamu namakan restoran Guangming? Oke, namanya restoran Guangming. Hari ini, Hotel Little Brother buka. Terima kasih kepada tetangga yang merawat bisnis. Selalu ada anggur. Ayo. Minuman sudah siap. Hei, ayo berhenti. Hei, ayo. Halo, tolong. Halo. Saya harap restoran ini akan sesuai dengan namanya. Berikan cahaya untuk semua orang. Tentu saja akan. Suami para pejabat itu memiliki restoran yang sering mereka kunjungi. Biarkan mereka makan di sini. Saya khawatir saya harus mencari cara. Cara apa? Ada satu sekarang. Ini kerja keras suami. Tolong undang lebih banyak kolega. Apakah mereka familiar atau tidak? Harus bertanya. Mereka tidak bisa pergi selama mereka sudah makan makanan saya. Maka rencana kita bisa diimplementasikan lebih cepat. Hei, ayo. Silakan masuk. Ayo. Jangan khawatir, Nyonya. Saya menyerah untuk suami saya. Ayah kamu maju. Jenderal Lei tidak membeli wajah Muhum. Lalu wajah siapa yang dia beli? Tanpa pencuri tua ini. Ben Hou ingin puas dengan yang terbaik kedua. Indahkan Tianze ke departemen resmi sebagai pelayan. Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Tampaknya orang ini memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Bahkan ayahmu sudah kehilangan muka. Ada kabar tentang jimat harimau? Belum. Nyonya. Kamu kembali.
Nyonya. Ayah mertua. Apa yang dia katakan? Jenderal Lei menolak untuk membiarkannya pergi. Orang tua ini dengan nama belakang Lei. Dia hanya ingin membuatku marah. Apa yang harus saya lakukan? Nyonya, saya tidak ingin pergi ke perbatasan. Lagi. Kami baru saja menikah. Aku merindukanmu. Saya pikir Anda enggan berpisah dengan Imperial City Willow Lane ini. Nyonya. Nyonya. Kamu dengarkan aku. Jika aku pergi ke perbatasan kali ini, sulit untuk naik. Selain itu, aku tidak ingin kamu sendirian di sini. Ah Nyonya. Aku harus membawamu bersamaku. Kurasa kamu enggan berpisah dengan Gang Willow kota kekaisaran ini. Nyonya. Kamu dengarkan aku. Jika aku pergi ke perbatasan kali ini, sulit untuk naik. Selain itu, aku tidak ingin kamu sendirian di sini. Ah Nyonya. Aku harus membawamu bersamaku. Kamu dan aku. Semua kemakmuran. Semua kerugian. Alam tidak bisa dipisahkan, katamu. Oke. Sekarang untuk memindahkan Jenderal Lei, kamu harus memiliki nyonya tertua. Sebagai kepala keluarga Chu, biarkan ibumu pergi ke nyonya tertua. Itu bahkan lebih sulit. Ibu dan Dava sudah lama merobek wajah mereka. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk masa depan anakku, ibumu bisa tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Apa? Biarkan aku memohon padanya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Selain itu, bahkan jika aku memohon padanya, dia tidak akan setuju juga. Oke. Maka kamu hanya menonton. Satu-satunya anakmu mati. Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, bahkan tidak akan ada yang mengantarmu sampai akhir. Kamu bukan Tuhan? Aku masih punya beberapa barang. Ayo kita cari Lei Xiang. Yang mana Lei? Dia bahkan tidak menjual wajah ayah mertua kuning An Hou. Dia bisa menerima hadiah. Itu. Apa yang harus kulakukan? Ibu. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminta bibi. Ibu. Kadang-kadang kamu harus fleksibel. Tidak, aku baru saja bertengkar dengannya 2 hari yang lalu. Pergi memohon padanya sekarang. Aku tidak bisa melakukannya. Oh. Ah. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan datang ke sini. Aku akan mati cepat atau lambat. Aku sedang sekarat. Tidak hanya kamu bisa menyimpan seluruh mayat untukku. Tidak. Aku akan memohon padanya, aku akan memohon padanya. Turunkan aku. Aku merendahkan wajah tuaku dan memohon padanya. Aku merendahkan wajah tuaku dan memohon padanya. Xiao Qing. Nyonya, silakan pergi cepat. Dokter. Ya? Berapa banyak? Silakan masuk. Li, silakan. Tuan-tuan. Datang. Banyak pejabat terhormat. Kalian semua pergi dan sambut. Biarkan sisanya pada guru. Oke, ayo pergi.
Jenderal Chu, bukankah itu restoran yang baru dibuka? Kamu sebenarnya merekomendasikan Jiasi. Hidangan ini tidak berbeda dengan restoran lain. Ya. Mulut kami sangat rewel. Itu tepat sekali. Rawat mulut buruk semua orang dewasa hari ini. Silakan. Tidak ada yang istimewa. Oke. Ini luar biasa. Bagaimana dengan Tuan Jia? Apakah sesuai dengan selera Anda? Haruskah aku? Tidakkah kamu melihat bahwa ini semua adalah hantu kelaparan? Ayah mertuaku sedang sekarat. Aku memutuskan untuk melakukannya di sini. Kalian semua harus datang nanti. Pasti. Anda harus datang, Tuan. Jenderal Xie. Ya ampun hari ini. Bagus sekali kan? Kakak ipar sedang berjemur di sini. Hahaha. Spring peach. Berjemur. Aduh, Chuntao masih benci aku. Beberapa hari yang lalu, itu benar-benar kesalahanku. Semua karena gadis Xiaoqing itu membicarakan aku. Menipu aku. Aku tidak sabar. Kakak ipar tahu. Oh aduh. Aku minta maaf padamu. Nyonya kedua serius. Jalang, aku minta maaf padamu. Kamu juga berpura-pura di depan nenek. Lihat apa yang nenek lakukan nanti. Permintaan maaf seharusnya terlihat seperti permintaan maaf kan? Ah ya. Kakak ipar benar. Hei Spring Peach. Aku menamparmu beberapa kali kemarin dulu. Tidak kamu. Berani kamu membalas? Pelayan tidak berani. Tapi jika nyonya kedua benar-benar meminta maaf, sebenarnya dia punya caranya sendiri. HMPH Spring Peach. Apa yang kamu bicarakan? Mungkin nyonya kedua harus di siang hari bolong? Menampar dirimu sendiri 2 kali. Terlalu memalukan untuk menyebarkannya. Aha, tidak malu hei. Apakah kamu membuat kesalahan? Akan ada hukuman. Hei, apakah kamu puas? Selama kamu puas dengan itu. Oh, ayolah. Bagaimanapun dia juga nenek kedua keluarga Chu. Seperti apa itu? Kakak ipar. Aku salah. Tolong maafkan aku. Untuk cinta saudari kami selama puluhan tahun. Tolong bantu aku. Bagaimana aku bisa membantumu? Aku bisa membantu. Oh, Jenderal Nalei. Aku harus membiarkan keluarga Tianze kami pergi ke garis depan itu. Ya ampun, dia tidak akan melakukan apapun yang bisa aku katakan. Kamu adalah kepala kediaman jenderal kami. Jika kamu memberitahunya, dia pasti akan mendengarkan. Oh. Benarkah? Jika ibuku tidak menyerahkan keluarga Chu ini ke tanganku.
Bagaimana aku bisa menjadi kepala keluarga? Ah, cocok. Aku belak-belakan. Oh saudari, jangan berbagi pengetahuanmu denganku. HMPH, kamu. Tentu saja mampu memiliki kekuatan untuk menjadi patriark kediaman jenderal kami. Tianze pergi ke perbatasan untuk mengalami adalah apa yang harus dia lakukan. Apa yang salah denganmu, saudari? Kami Tianze tidak pernah menderita sejak kecil. Jika ini pergi ke depan, ada 3 panjang dan 2 pendek. Lalu bagaimana aku bisa hidup? Apakah kamu masih ingat tahun itu? Bagaimana kamu memaksa Junyao pergi ke medan perang? Apakah kamu lupa? Tentu saja ya. Ini adalah jalan yang ingin dia tempuh. Tapi, kamu memukulnya. Aku memikirkan keluarga Chu pada saat itu dan aku. Aku tidak berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang giliranku, aku baru menyadari betapa sulitnya bagimu pada saat itu saudari. Sekarang kita semua adalah ibu. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi kita tetap keluarga. Kamu tahu sekarang bahwa kita adalah keluarga. Keluarga? Ketika kamu pertama kali menyerang Jinyao, mengapa kamu tidak memikirkannya? Kita adalah keluarga. Aku tidak melakukan apapun pada Junyao. Aku bersumpah jika aku melakukan apapun pada Junyao, aku harus mati. Petir menyambar 5 hari. Aku kasih tahu ya. Dari sekarang, kalau ada lagi kekerasan antar saudara di rumah ini, aku nggak akan kasihan. Nggak akan terjadi lagi. Nggak kakak ipar. Kamu percaya sama aku? Itu. Masalah Tianze itu. Kakak ipar lihat. Aku akan cari cara biar Jenderal Yorai ketemu sama kamu. Tapi berhasil atau enggak itu bukan urusan aku. Juragan gimana kalau cuci jamur shiitake? Oh. Ngomong-ngomong ini laporan hari ini. Tolong dilihat ya. Jangan ribet-ribet, cukup tunjukin ke aku sebulan sekali. Oke. Oh iya Xiaobao. Ini chip hertext yang aku dengar baru-baru ini. Yingying. Ini dia. Sembunyikan. Aku mau sembunyi. Oke. Oh juragan. Apa besok aku mau melamar ke rumah Xiao Juan? Ada waktu sebentar. Bukan sudah aku bilang. Besok aku ikut sama kamu. Hei. Sudah sepakat juragan. Terima kasih juragan. Hah. Hei kakek mangkoknya mana? Hahaha. Jenderal Lei. Silakan datang